Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemudahan serta kelancaran dalam menuntut ilmu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, yang selanjutnya Bapak di sini akan absensi terlebih dahulu. Untuk nama-nama yang dipanggil, harap angkat tangan dan katakan hadir. Yang pertama Aini, Aisyah, Budiman, Dandi. Dandi hadir? Hadir. Iqbal, Iqbal hadir? Hadir. Rizka, Zian. Oke, alhamdulillahirobbilalamin karena hadir semua. Sekarang materi kita adalah tentang atmosfer. Anak-anakku sekalian, apakah kalian tahu tentang atmosfer? Siapa yang tahu? Silakan. Ya, silakan Aini. Ada lagi yang ingin menambahkan? Atau sudah cukup? Ya, jawaban Aini sangat luar biasa. Terima kasih Aini. Terus yang selanjutnya, silakan kalian buka halaman 173. Ya, silakan kalian buka halaman 173. Sudah dibuka semuanya? Sudah. Baik. Di sini Bapak akan menjelaskan. Di situ hanya poin-poinnya saja ya. Di sini Bapak akan menjelaskan secara rinci. Pengertian dan sifat karakteristik atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti atau menyelubungi bumi. Atmosfer mengelilingi bagian bumi yang padat dan yang cair, yaitu tanah dan air. Meskipun sesungguhnya atmosfer juga bagian dari bumi. Jadi atmosfer ini merupakan selubung udara ataupun selimut udara yang menyelubungi bumi. Nah, ada manfaat yang kita dapat ketika kita mempelajari atmosfer. Yang pertama adalah atmosfer atau udara merupakan unsur yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, terus secara tidak langsung dan secara langsungnya berbagai gejala yang terjadi di atmosfer mempengaruhi aspek kehidupan di bumi, seperti terjadinya badai, awan, hujan, serta arah dan kecepatan angin. Yang selanjutnya atmosfer sebagai media komunikasi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman tentang atmosfer berkaitan dengan frekuensi yang dipergunakan baik untuk radio, TV, militer, dan sebagainya. Untuk mengetahui persyaratan minimal yang dimiliki oleh udara atau atmosfer agar dapat melaksanakan hujan buatan jika diperlukan. Yang selanjutnya, atmosfer berfungsi sebagai pelindung bumi dari berbagai gangguan benda angkasa, contohnya meteor. Nah, terus yang selanjutnya adalah atmosfer berfungsi sebagai pelindung dari radiasi sinar ultraviolet sehingga tidak merusak kehidupan di bumi. Terus yang selanjutnya adalah keberadaan atmosfer memperkecil perbedaan temperatur antara siang dengan malam. Atmosfer yang menutupi bumi menjerat panas sehingga lebih lambat bergerak keluar angkasa dan mengurangi dingin udara pada malam hari. Nah, sifat-sifat atmosfer sendiri, pertama tidak berwarna, tidak berbau, serta tidak dapat disentuh, kecuali jika sedang bergerak dan berbentuk angin. Dinamis dan elastis, dapat memuai jika terjadi pemanasan oleh sinar matahari dan mengkerut jika suhu udara dingin. Transparan, sehingga dapat ditembus oleh radiasi matahari. Mempunyai berat sehingga dapat menimbulkan tekanan. Tetap berada pada ketinggian sekitar 1000 km dari permukaan laut karena ada gaya gravitasi bumi, mengikuti gerak rotasi dan revolusi bumi. Atmosfer sendiri terdiri atas berbagai macam gas yang berguna bagi makhluk hidup. Yang pertama itu adalah nitrogen. Nitrogen ini jumlahnya sekitar 78%. Sangat banyak ya. Yang selanjutnya oksigen 21%, argon 0,9%, karbon dioksida 0,03%, dan uap air, kripton, neon, xenon, hidrogen, helium, dan ozon sebesar 0,07%.
Selain gas-gas di atas, masih terdapat gas-gas dan zat-zat lain dalam jumlah yang sangat kecil seperti amoniak dan belerang. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan tentang lapisan-lapisan atmosfer. Berdasarkan penelitian para ahli, secara vertikal atmosfer memiliki ketebalan sekitar 1000 km. Wah, sangat jauh sekali ya. Atmosfer terdiri dari 5 lapisan yang memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Baik, sebelum lanjut ke penjelasan berikutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah mengerti? Oke, baik, kita lanjut ya. Di sini Bapak membuat media pembelajaran. Jadi di sini merupakan gambaran dari atmosfer. Nah, di sini ada troposfer, stratosfer, mesosfer, ionosfer atau termosfer, terus eksosfer. Nah, troposfer ini ketinggiannya itu di ekuator itu 16 sampai 18 km. Sedangkan di lintang sedang itu 11 km. Di kutub 8 sampai 9 km. Nah, berbeda-beda ya. Terus yang selanjutnya adalah stratosfer. Stratosfer ini ketinggiannya 12 sampai 50 km. Yang selanjutnya adalah mesosfer. Mesosfer ini ketinggiannya 50 sampai 80 km. Yang selanjutnya adalah termosfer atau ionosfer. Ketinggiannya itu 80 sampai 400 km. Yang terakhir adalah eksosfer. Eksosfer sendiri ketinggiannya itu 400 sampai 1000 km. Nah, troposfer ini tempat terjadinya peristiwa cuaca dan iklim. Tuh bisa kita lihat di sini seperti terjadi badai, hujan, angin, petir dan sebagainya. Nah, stratosfer ini lebih aman untuk penerbangan, maka banyak penerbangan yang terbang di lapisan ini, pesawat-pesawat besar biasanya. Nah, terus yang selanjutnya adalah mesosfer. Mesosfer sendiri tempat terbakarnya meteor-meteor yang akan jatuh ke bumi. Nah, kalau meteor-meteor itu masih bisa dihalangi oleh mesosfer, maka meteor-meteor itu tidak akan jatuh ke bumi. Nah, terus yang selanjutnya adalah ionosfer. Ionosfer itu adalah bagian dari atmosfer tempat memantulkan gelombang radio. Nah, terus juga tempat beredarnya satelit. Nah, eksosfer ini lapisan paling luar dari atmosfer sendiri, yang dimana gas-gasnya mulai lebih sedikit karena memang sudah langsung dengan alam semesta ataupun dengan dunia luar. Oke, mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum kita selesai materi hari ini. Oke, baik, begini saja. Mungkin Bapak perintahkan kalian untuk membuat pertanyaan mengenai atmosfer. Silakan kalian tulis tangan. Bapak beri waktu sampai nanti siang pukul 8. Jangan pukul 8. Pukul 9 ya, pukul 9 pagi. Bapak tunggu pertanyaan dari kalian. Silakan kalian kirim kan melalui KM di kelas ini. Nanti bisa kasih ke Bapak. Mungkin sekian saja materi yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf bila terlalu terburu-buru. Bapak harapkan kalian semuanya mengerti. Jangan lupa membaca buku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.